Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok C1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok mengenai rangkaian logika dan tabel kebenaran pada mata kuliah pengantar sistem digital yang diampu oleh Bapak Hiro. Berikut menampilkan anggota dari kelompok C1. Definisi rangkaian. Rangkaian logika adalah sebuah sistem elektronik yang mengolah input digital, biasanya berupa sinyal biner yaitu 0 dan 1 untuk menghasilkan output digital sesuai dengan aturan logika tertentu. Rangkaian logika ini merepresentasikan fungsi logika dari sistem. Fungsi logika ini dapat dinyatakan secara matematis dalam bentuk persamaan logika yang menunjukkan hubungan masukan keluaran dari sistem tersebut. Rangkaian logika tersusun atas gerbang-gerbang logika yang saling dihubungkan. Nah, tiap gerbang logika ini dinyatakan dengan simbol yang merepresentasikan fungsi keluaran terhadap masukan gerbang. Gerbang logika dasar yang dapat digunakan untuk menyusun rangkaian logika ini diantaranya adalah gerbang OR, NOT, SOR, AND, NAND, dan NOT. Definisi tabel kebenaran. Tabel kebenaran adalah tabel yang digunakan untuk melihat nilai kebenaran dari suatu pernyataan. Di sini tabel kebenaran dapat diartikan sebagai tabel yang berisi kombinasi-kombinasi variabel masukan atau input yang menghasilkan keluaran atau output yang logis. Tabel ini terdiri dari baris-baris yang menunjukkan setiap kemungkinan kombinasi input serta kolom-kolom yang mencatat output yang dihasilkan berdasarkan jenis gerbang logika. Nah, input dan output dalam tabel kebenaran ini dinyatakan dalam nilai biner yaitu 0 dan 1, di mana 0 berarti salah dan 1 berarti benar. Nah, tabel ini membantu memahami cara kerja gerbang logika dan bagaimana menggunakannya untuk memecahkan berbagai masalah. Oke, materi selanjutnya adalah gerbang logika. Oke, yang pertama terdapat sebuah gerbang OR yang dimana untuk gerbang OR memiliki gambar seperti ini, yang dimana ada dua inputan, yaitu yang pertama adalah A dan yang kedua adalah B, dan memiliki output yaitu Z. Apa itu gerbang OR? Gerbang logika OR adalah gerbang logika yang sangat sederhana karena hanya memiliki resistor dan transistor. Gerbang OR akan mempunyai output bernilai 0 apabila semua inputan bernilai 0. Selain itu, outputnya akan bernilai 1. Nah, untuk tabel kebenaran dari persamaan gerbang OR pada gambar ini yaitu Z yaitu A OR B. Nah, di sini terdapat sebuah tabel kebenaran dengan 3 kolom dan 4 baris. Nah, bagaimana cara mendapatkan barisnya? Yaitu dengan cara 2 dipangkat N, yang dimana N adalah jumlah dari inputan, yaitu di sini ada 2 yaitu A dan B, maka 2 pangkat 2 adalah 4. Nah, untuk pertama ada 0 dan 0, maka outputnya 0. Seperti pada penjelasan gerbang OR, gerbang OR akan mempunyai output bernilai 0 apabila semua inputnya bernilai 0. Outputnya ada 0, 1, maka outputnya 1, dan 1, 0, maka outputnya 1, dan 1, dan 1, maka memiliki output 0. Yang dimana gerbang OR merupakan sebuah penjumlahan, jadi 0 ditambah 0 itu 0, 0 ditambah 1 itu 1, 1 ditambah 0 itu 1, dan 1 ditambah 1 adalah 0. Nah, dari tabel kebenaran logika OR di atas menjelaskan bahwa setiap dua masukan yang memiliki nilai angka 1 akan menghasilkan keluaran angka 1.
angka 1 itu menandakan bahwa gerbang logika OR benar-benar dan bisa diaktifkan. Namun, gerbang logika OR menjadi tidak aktif ketika salah satu masukannya berupa angka 0. Dengan kata lain, angka 0 pada gerbang logika OR akan menghasilkan keluaran yang tidak aktif atau tidak benar. Nah, selanjutnya gerbang logika NOR. Untuk gambar dari gerbang logika NOR, pada gambar seperti ini memiliki dua inputan yaitu A dan B, outputnya 1. Nah, gambarnya sama seperti sebelumnya, tetapi ada lingkaran setelah gambar gerbang OR. Nah, gerbang OR adalah gabungan gerbang OR dengan gerbang NOT. Keluaran gerbang NOR adalah keluaran gerbang OR yang diinversikan atau dinotkan. Nah, jadi di sini terdapat sebuah tabel kebenaran yang dimana inputan A itu 0 dan B itu 0, yang dijumlahkan adalah 0, lalu dinotkan itu menjadi 1. Nah, untuk not itu mengubah nilai output yang menjadi sebaliknya. Ketika itu outputnya adalah 0, maka diubah menjadi 1 atau hasil dari dinotkan akan menjadi 1. Dan sebaliknya, ketika outputnya 1, maka dinotkan menjadi 0. Nah, selanjutnya ada 0 ditambah 1 itu 1, dinotkan menjadi 0. Selanjutnya ada 1 dan 0 dijumlahkan menjadi 1, lalu dinotkan menjadi 0. Nah, untuk yang terakhir, 1 ditambah 1 itu 1, lalu dinotkan menjadi 0. Nah, berdasarkan tabel kebenaran di atas, gerbang logika NOR memiliki 2 masukan dan 1 keluaran. Masukan yang berupa angka 0 bertemu dengan angka 0 akan menghasilkan angka 1. Sedangkan angka 1 bertemu dengan angka 1 akan menghasilkan keluaran angka 0. Jika dilihat dari tabel kebenaran, hasil keluaran gerbang logika NOR berupa kebalikan dari keluaran yang berasal dari gerbang logika OR. Maka dari itu, gerbang logika NOR bisa dikatakan sebagai keluaran dari gerbang logika OR yang dibalik. Nah, selanjutnya gerbang logika XOR. Nah, di sini terdapat sebuah gambar gerbang logika XOR yang memiliki dua inputan A dan B, dan outputnya adalah Z. Gerbang XOR atau gerbang eksklusif adalah gabungan dari gerbang NOT, AND, dan OR. Tapi juga bisa dibentuk menggunakan kombinasi gerbang logika lainnya. Gerbang XOR akan menghasilkan output 0 jika nilai inputannya sama, dan outputnya 1 jika nilai inputnya berbeda. Nah, untuk tabel kebenarannya terdapat ada 3 kolom, yaitu untuk input 1, A, input 2, B, dan outputnya Z. Nah, di sini ada input yang pertama itu 0 dan input yang kedua 0, maka outputnya 0 seperti pada penjelasan logika dari XOR, yang dimana gerbang XOR akan menghasilkan output 0 jika nilai inputannya sama. Nah, di sini kan inputannya sama nih, jadi 0 dan 0, maka hasilnya 0. Selanjutnya ada 0 dan 1, maka outputnya 1 karena nilai dari inputannya berbeda. Dan juga 1 dan 0, maka memiliki hasil atau output 1. Nah, dan yang terakhir ada 1 dan output, dan inputan satunya itu 1, maka memiliki output 0 yang dikarenakan inputannya bernilai sama, maka hasil outputnya 0. Nah, dari tabel kebenaran gerbang XOR tadi menunjukkan bahwa outputnya adalah 1 ketika inputannya berbeda dan 0 ketika inputannya sama. Oleh karena itu, gerbang logika XOR akan mengeluarkan logika rendah atau 0 jika kedua masukannya
memiliki karakteristik yang sama. Dan logika tinggi yaitu 1 jika kedua masukan berbeda. Tabel kebenaran ini menghasilkan keluaran angka 1 2 kali dan angka 0 sebanyak 2 kali. Gerbang logika N. Gerbang N ini memerlukan 2 atau lebih input untuk menghasilkan satu output. Di samping ini merupakan contoh gerbang logika N yang memiliki 2 input yaitu A dan B. Jika inputan A bernilai 0 dan B bernilai 0, maka outputnya bernilai 0. Jika A bernilai 0 dan B bernilai 1, maka outputnya bernilai 0. Jika inputan A bernilai 1 dan B bernilai 0, maka outputnya sama, masih 0. Namun jika A memiliki inputan 1 dan B inputannya juga 1, maka outputnya 1. Bisa disimpulkan bahwa gerbang N ini memerlukan semua inputannya bernilai 1 untuk menghasilkan output 1. Dan jika salah satu atau keduanya atau semua outputnya bernilai 0, maka outputnya 0. Selanjutnya gerbang logika NAND. Gerbang NAND ini adalah gabungan dari gerbang AND dan gerbang NOT. Karena itu output yang dihasilkan dari gerbang NAND ini adalah kebalikan dari gerbang AND. Karena sebelumnya gerbang AND ini memerlukan semua inputannya 1 untuk menghasilkan nilai 1, di sini kebalikannya, yaitu jika semua inputannya 1 maka akan bernilai 0. Namun jika salah satu atau keduanya ada yang bernilai 0 inputannya, maka outputnya akan bernilai 1. Selanjutnya ada gerbang logika NOT. Gerbang NOT ini hanya memerlukan sebuah inputan untuk menghasilkan satu output. Gerbang NOT disebut juga dengan inverter atau pembalik karena menghasilkan output yang berlawanan dengan inputnya. Contoh dari gerbang logika NOT di samping ini yaitu ada inputan berupa A. Jika A memiliki inputan 0, maka outputnya 1. Jika A inputannya 1, maka outputnya 0. Intinya inputan dan outputnya berbalik. Contoh soal dan pembahasannya. Contoh soal 1 yaitu gambarlah rangkaian logika dan tabel kebenaran dari persamaan A, NP aksen, or A, NP, NC, or B, NC aksen. Kemudian kita membuat rangkaian logika dari persamaan tersebut. Langkah pertama, kita membuat 3 inputan, A, B, C. Kemudian, kita membuat gerbang N, NOT, karena semua yang ada aksennya memakai gerbang NOT. Kita menghubungkan A, B aksen menjadi A, N, B aksen. Kemudian kita membuat gerbang N untuk menghubungkan A, B, C menjadi A, N, B, N, C. Kemudian kita membuat gerbang N, NOT untuk menghubungkan B, C aksen menjadi B, N, C aksen. Kemudian kita membuat gerbang OR untuk menghubungkan semuanya menjadi A, N, B aksen, OR A, N, B, N, C, OR B, N, C aksen. Kemudian kita membuat tabel kebenaran menggunakan rumus 2 pangkat N. Pada persamaan ini terdapat 3 inputan, yaitu A, B, C, menjadi 2 pangkat 3 yaitu 8, dan membuat tabel 8 baris. Pada tabel A terdapat 04, 14, B-nya 2, satunya 2, dan seterusnya. C-nya selang-seling antara 0, 1, dan seterusnya.
Kemudian kita mengaksenkan B-nya menjadi 1100, 1100. Kemudian kita mengaksenkan C-nya menjadi 10, 10, 10, 10. Kemudian kita meng-AND-kan antara A and B aksen. And apabila input 0 semua, maka output 0. Apabila input 0 atau 1 atau sebaliknya, outputnya 0. Dan apabila input 1 semua, maka output 1. Dan pada OR, apabila input 0 semua, output 0. Apabila input 0, 1 atau sebaliknya, maka output 1. Dan apabila input 1 semua, maka outputnya akan 1. Dan kita meng-AND-kan antara A dan B aksen menjadi 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 0. Dan kita meng-AND-kan antara A, B, and C menjadi 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Kemudian kita meng-AND-kan B dan C aksen menjadi 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 0. Kemudian kita meng-OR-kan semuanya menjadi 0, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Contoh soal yang kedua. Gambarlah rangkaian logika dan tabel kebenaran dari persamaan Y sama dengan A or B and A aksen or B or A and B aksen C. Nah, yang pertama membuat rangkaian logika. Di sini ada 3 inputan, A, B, dan C. Nah, ini adalah 3 inputannya. Kemudian kita menentukan ada berapa gerbang logika yang dipakai. Di sini ada OR, kemudian ada AND. Dan aksen yang menandakan itu memakai gerbang NOT. Jadi ada 3 gerbang. OR, AND, dan NOT. Kemudian yang pertama kita memperhatikan di sini ada A or B. Nah, A or B bisa digabungkan dengan gerbang OR. Pertama A, kemudian inputan B. Jadi di sini A or B. Kemudian yang kedua ada A aksen or B. Nah, ini adalah inputan A. Inputan A ada komplemennya yang harus memakai gerbang NOT. Jadi, inputan A harus dinotkan dahulu. Kemudian di-OR-kan dengan B. Ini adalah inputan B. Jadinya A aksen or B. Kemudian dua bentuk ini digabungkan memakai gerbang AND. Jadi A or B and A aksen or B. Kemudian bentuk yang terakhir adalah A and B aksen and C. Di sini ada gerbang A, kemudian di-AND-kan dengan B aksen memakai gerbang NOT, dan ada C. Kemudian kita satukan A or B and A aksen or B ditambahkan dengan A and B aksen and C. Karena tambah memakai gerbang OR. Jadi beginilah untuk membuat gerbang rangkaian logika. Dan langkah selanjutnya adalah membuat tabel kebenaran. Untuk membuat tabel kebenaran, yang pertama kali diperhatikan adalah menentukan panjang baris dengan 2 pangkat N, di mana N merupakan inputan tadi. Nah, pada persamaan tadi ada 3 inputan. Jadi, 2 pangkat N atau 2 pangkat 3 sama dengan 8. Maka kita menentukan panjangnya tabel ada 8. Dibagi 2, 0-nya sebanyak 4 kali, dan 1-nya sebanyak 4 kali juga untuk inputan yang A. Kemudian untuk inputan yang B,
nolnya 2 kali, satunya 2 kali, dan seterusnya. Dan inputan yang C dilakukan berselang-seling 0, 1, 0, 1, dan seterusnya. Kemudian kita menentukan komplement dari A. Komplement merupakan kebalikan. Jadi kebalikan dari A, 0, adalah 1. Dan kebalikan dari 1 adalah 0. Begitu terus selanjutnya. Kemudian kita menentukan komplement dari B. Kebalikan dari B, 0 adalah 1. 1 adalah 0, dan begitu terus selanjutnya. Kemudian bentuk selanjutnya adalah A or B. OR bersifat jika salah satu bernilai 1 atau true, maka hasilnya 1. Jika kedua inputan bernilai 0, maka hasilnya 0. Kita perhatikan kolom A dan B. 0, 0 hasilnya maka 0. 0, 1 hasilnya adalah 1. Dan 1 dengan 1 hasilnya juga 1. Bentuk selanjutnya adalah A aksen or B. Di sini kita memperhatikan kolom A aksen dan B. Sama seperti sebelumnya, OR memiliki sifat jika salah satu bernilai true atau bernilai 1, maka hasilnya juga adalah 1. Di sini ada 0 dan di sini ada 1, maka hasilnya adalah 1. Kemudian B bernilai 0, A aksen bernilai 0, maka hasilnya adalah 0. Jika B bernilai 1, A aksen bernilai 0, maka juga hasilnya adalah 1. Kemudian bentuk yang selanjutnya adalah A plus B and A or plus B. Kita akan mengalihkan kolom ini dan kolom ini. Yang perlu diperhatikan untuk gerbang N adalah jika salah satu bernilai 0, maka hasilnya 0. Jika keduanya bernilai 1, maka hasilnya 1. Nah, 0, 1, maka hasilnya 0. 1, 1, hasilnya 1. Dan 1, 0 juga hasilnya adalah 0. Kemudian, kita melakukan A, N, B aksen, N, C. Yang perlu diperhatikan adalah kolom ini A, kemudian B aksen, dan C. Seperti sebelumnya, gerbang N jika salah satu bernilai 0, maka hasilnya 0. Ini A, 0. Kemudian B aksen 1. Dan C-nya 0. Udah ada yang 0, maka hasilnya pasti 0. Kemudian contoh yang satu ini. A menunjukkan 1. B aksen 1. C 1. Maka di sini hasilnya adalah 1. Nah, yang terakhir, persamaan ini adalah menjumlahkan kolom ini dan ini. Menjumlahkan menggunakan gerbang OR. Seperti sebelumnya, gerbang OR, jika kedua inputan salah satunya bernilai 1, maka hasilnya 1. 0, 0, 0. Jika salah satu input bernilai 1, maka hasilnya 1. Jika kedua inputnya bernilai 0, maka hasilnya 0. Nah, ini adalah tabel kebenaran dari rangkaian tadi. Semoga bisa dipahami dan bermanfaat. Terima kasih. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.